Buah naga Zosia, Yeying melontarkan kata-kata yang baru saja muncul di benak Hanli. Longdong dan yang lainnya juga memasang ekspresi terkejut dan gembira, juga dengan jelas mengidentifikasi buah-buahan ini. Buah-buahan ini adalah bahan utama untuk menyempurnakan obat roh pil naga meningkat, yang hanya dapat dikonsumsi oleh para kultivator pada atau di atas tahap tempering spasial. Buah-buahan hanya matang sekali setiap 30.000 tahun, dan mengkonsumsinya dapat menghemat bahkan 60 tahun kultivasi yang sulit. Sepertinya yang ini baru matang baru-baru ini. Akan sangat beruntung jika kita bisa mengamankan seikat buah ini, gumam Xiaohong pada dirinya sendiri dengan mata bersinar. Ekspresinya juga tercermin di wajah Yeying dan Longdong. Mereka semua jelas sangat tergoda untuk mengambil buah itu. Bahan utama untuk pil tahap tempering spasial sangat langka, dan bahkan sebagian besar kultivator tempering spasial tidak dapat menemukannya. Bahan-bahan berharga seperti itu juga tidak dapat ditemukan di lelang biasa. Mereka sebagian besar diperdagangkan antara kultivator kelas tinggi untuk barang-barang dengan nilai yang sama. Jika tidak, darah roh kodok sejati yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil tahap transformasi dewa akhir tidak akan begitu dicari oleh mereka yang menghadiri pelelangan. Pil itu bisa membuat seorang kultivator naik satu tingkat dari tahap transformasi dewa akhir ke tahap tempering spasial. Meskipun tampaknya hanya satu tingkat, tetapi perbedaan antara kultivator transformasi dewa dan tempering spasial seperti langit dan bumi. Jika seorang di antara mereka bisa mengamankan buah naga Zosia di sini dan membawa mereka ke seorang kultivator tempering spasial, mereka pasti akan senang dan bersedia menukar buah dengan banyak pil tahap transformasi dewa. Meskipun bahan dan bahan berharga sangat melimpah di dunia primordial, obat-obatan roh yang efektif untuk kultivator transformasi dewa dan di atasnya masih dianggap sangat langka. Dan tingkat keberuntungan tertentu diperlukan untuk menemukannya. Lebih jauh lagi, jika obat roh muncul atau matang, itu akan menarik banyak makhluk kuat dalam waktu singkat. Jadi buah-buahan ini tidak akan bertahan lama. Hanli dan kelompoknya bahkan belum berkelana di dunia primordial untuk mencari bahan-bahan. Namun mereka telah menemukan kura-kura petir dan buah naga Zosia ini dalam waktu singkat hanya beberapa bulan. Mereka tentu sangat beruntung. Seringkali ada kultivator tingkat tinggi yang tinggal di dunia primordial selama beberapa dekade pada sewaktu-waktu, hanya untuk tetap benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Lihat situasi di bawah dulu. Pemuda beralis putih itu mendengus dingin. Raksasa itu adalah raksasa bermata seribu. Matanya berwarna putih keperakan, yang menunjukkan bahwa dia belum mencapai kedewasaan penuh. Tetapi itu masih merupakan makhluk yang sangat menakutkan. Raksasa tampaknya waspada dengan kadal itu, jelas menunjukkan bahwa makhluk itu juga cukup kuat. Kedua makhluk itu kemungkinan besar memiliki setidaknya kekuatan tahap tempering spasial awal. Hanli menganalisis dengan suara lambat. Selama hari-harinya di kota surga dalam, dia membeli beberapa buku yang berhubungan dengan dunia purba sebagai persiapan untuk perjalanannya yang akan datang. Karena itu, dia segera dapat mengidentifikasi apa raksasa itu dan membuat penilaian yang tenang berdasarkan pengamatannya. Setelah mendengar kata-kata Hanli, semua orang menyadari fakta bahwa mengamankan buah itu akan menjadi tugas yang sangat menakutkan. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan bahan langka yang berharga seperti itu. Semua orang saling melirik, tetapi tidak ada yang mau mengambil resiko, dan ekspresi mereka semua menjadi gelap. Tepat pada saat itu, suara mendengung terdengar dari kejauhan, menarik perhatian semua orang ke arah itu. Di sana di langit yang jauh, 7 atau 8 makhluk besar seperti ulat sutra terbang dengan cepat ke arah mereka. Mereka semua sekitar 20 kaki panjangnya, dan tubuh mereka memancarkan cahaya dari semua warna yang berbeda. Mereka tampaknya tidak berada di sini untuk piknik. Alis Hanli berkerut, tapi setelah menyapu indera spiritualnya ke arah mereka, ekspresinya mereda lagi. Makhluk raksasa itu tampaknya cukup menakutkan, tetapi aura mereka agak lemah, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Hanli dan yang lainnya. Karena itu, tidak ada yang menganggap makhluk-makhluk itu sebagai ancaman, dan mereka bersiap untuk mengusir mereka begitu mereka mendekat. Namun, urutan peristiwa yang terjadi selanjutnya memberi mereka ketakutan besar. Ketika makhluk-makhluk itu masih lebih dari 1000 kaki jauhnya dari mereka, makhluk-makhluk itu kebetulan terbang tepat di atas kadal besar itu.
Tiba-tiba, kadal itu membuka mulutnya, meledakkan sesuatu dari dalam. Salah satu ular sutra raksasa tiba-tiba menghilang di tempat, membuat seluruh kawanan menjadi panik dan kacau. Ular sutra yang tersisa berputar-putar tidak menentu di udara, melepaskan pekikan tajam karena kaget dan marah. Namun tindakan mereka terbukti sama sekali tidak efektif karena ular sutra raksasa lainnya menghilang tanpa firasat apapun. Longdong dan yang lainnya sangat terkejut melihat itu. Hani menyipitkan matanya saat seberkas cahaya biru melintas melalui pupil matanya. Pada saat ular sutra raksasa berikutnya menghilang, dia akhirnya bisa melihat apa yang terjadi dengan bantuan mata penglihatan terangnya. Ular sutra raksasa itu tidak benar-benar menghilang ke udara. Sebaliknya, perut mereka ditusuk oleh lidah yang hampir transparan yang keluar dari mulut kadal dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian diseret ke dalam mulut besar kadal sebagai makanan setelahnya. Hanya saja, kecepatan lidahnya untuk terbang di udara cukup tidak masuk akal, sehingga memberikan ilusi kepada semua orang bahwa ular sutra itu menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, semua ular sutra yang tersisa juga ditelan oleh kadal raksasa, yang kemudian berbaring di tanah dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Sedikit keheranan muncul di mata Hanli saat dia mengarahkan pandangannya ke arah kadal. Longdong telah melepaskan teknik rahasia tertentu, sehingga memungkinkan dia untuk juga melihat lidah kadal besar itu. Dan dia mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi muram saat dia berkata, "Itu mungkin binatang purba yang bermutasi. Aku tidak memiliki kekuatan serangan yang menghancurkan seperti itu. Sepertinya bahtera roh kita juga dihancurkan oleh lidah makhluk itu. Tapi kita berdiri di sini. Mengapa itu tidak menyerang kita seperti serangga raksasa itu?" Yeying memiringkan kepalanya ke samping dengan sedikit kebingungan di wajahnya. "Siapa yang tahu, mungkin kita terlalu kecil bagi kadal untuk mempertimbangkan untuk memakan kita. Atau mungkin serangga raksasa itu kebetulan menjadi makanan favoritnya." Xiao Hong berspekulasi dengan senyum tipis. Yeying mengangguk sebagai tanggapan. Tampaknya mendapat kesan bahwa spekulasi Xiao Hong cukup masuk akal. "Jangan buang waktu lagi dengan obrolan kosong. Tak satu pun dari kita ingin menyerah pada buah naga Zozia ini kan? Melihat kesempatan yang begitu cemerlang telah diberikan kepada kita, aku bahkan tidak akan rela melepaskannya bahkan jika aku di sini sendirian." Sedikit keserakahan melintas di mata pemuda beralis putih itu saat dia berbicara. "Ada dua makhluk tempering spasial di bawah. Kamu benar-benar berani, Saudara Li." Yeying terkikik. Jika hanya ada satu tahap tempering spasial, maka saya akan segera pergi. Namun dengan dua di sini, kita memiliki beberapa peluang," kata pemuda beralis putih itu dengan suara dingin. "Oh, apakah Anda mengatakan?" Yeying segera menangkap apa yang dia rencanakan. "Itu benar. Binatang purba yang bermutasi itu cukup merepotkan untuk dihadapi. Tetapi raksasa bermata seribu itu juga tidak bisa dicemooh, bahkan jika belum mencapai kedewasaan penuh. Dalam pertempuran antara mereka berdua, keduanya kemungkinan besar akan berakhir dengan luka parah. Bahkan mungkin satu atau keduanya akan mati dalam prosesnya. Jika mereka saling serang, kita akan memiliki peluang yang bagus." Longdong terkekeh sambil menggosok tangannya. "Berapa lama kita harus menunggu sebelum pertempuran pecah? Bagaimana jika mereka tidak melakukan apapun selama berbulan-bulan?" Xiao Hong menggelengkan kepalanya. "Itu memang sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Bagaimanapun, kita telah ditugaskan dengan misi penting, dan kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama." Longdong setuju dengan sedikit anggukan. Tidak peduli seberapa mendesak situasinya, setidaknya kita memiliki banyak waktu untuk disia-siakan. Ini adalah buah naga Zozia, misi layak untuk ditunda. Pemuda beralis putih itu tampaknya bertekad untuk mendapatkan buah itu. Bahkan jika dua makhluk tahap tempering spasial itu bertarung satu sama lain dan berakhir dengan luka parah, jika mereka berjuang untuk hidup mereka, serangan mereka tidak akan mudah ditangani. Satu atau lebih dari kita mungkin binasa selama proses itu. Jika kau bertanya padaku, kita harus terus maju dan tidak mengambil tindakan yang sembrono. Longdong juga sangat tertarik pada buah naga Zozia. Tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa besar lainnya yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Jadi dia secara alami tidak ingin mengambil resiko apapun.
Itulah sebabnya dia menganjurkan untuk kehati-hatian di atas segalanya. Saya juga berpikir bukanlah keputusan yang bijaksana bagi kita untuk mencoba dan mengamankan buah-buahan itu. Jangan lupa bahwa raksasa adalah makhluk yang hidup berkelompok. Buah itu sudah matang, namun raksasa dan kadal itu belum saling serang. Mungkin raksasa sedang menunggu saudara-saudaranya tiba untuk memberikan bantuan. Kadal belum mengambil inisiatif untuk menyerang. Jadi pasti juga merencanakan sesuatu. Jika kita terus menunggu seperti ini, kita bisa terjebak dalam pertempuran besar yang akan membahayakan hidup kita, renung Xiaohong dengan alis berkerut. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan, aku harus mengamankan buah roh itu. Untuk beberapa alasan, Ye Ying tiba-tiba memutuskan untuk berdiri teguh di sisi pemuda beralis putih itu. Tidak hanya Long Dong dan Xiaohong goyah saat melihat itu, bahkan pemuda alis putih itu sendiri cukup terkejut. Namun kesulitan sekarang muncul. Ada dua orang yang mendukung dan dua orang yang menentang, membuat suara Hani menjadi yang menentukan. Karena itu, mereka berempat mengarahkan pandangan mereka ke arah Han Li. Hani menghela nafas dalam dan tidak mempedulikan mereka berempat saat dia merenung. Memang layak mengambil beberapa resiko untuk buah roh yang begitu berharga. Tapi seperti yang dikatakan Peri Xiao, kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Bahkan jika raksasa dan kadal menahan diri untuk tidak bergerak, makhluk kuat lainnya dapat tertarik ke tempat ini oleh buah roh itu. Kita harus menyerang dalam waktu 3 hari. 4 orang lainnya saling melirik satu sama lain setelah mendengar itu. Tentunya tidak mungkin untuk menciptakan peluang yang cocok bagi kita untuk menyerang dalam waktu 3 hari. Xiaohong menggelengkan kepalanya. Pemuda alis putih dan Ye Ying tetap diam, tetapi mereka jelas juga cukup skeptis. Jika kita membiarkan hal-hal seperti sekarang, maka memang tidak mungkin peluang akan muncul dengan sendirinya dalam 3 hari. Namun jika kita menggunakan beberapa taktik, kita mungkin bisa menciptakan beberapa peluang untuk diri kita sendiri. Misalnya, kita bisa memancing mereka pergi atau membuat mereka marah. Usul Hani sambil tersenyum tipis. Jadi maksudmu adalah, Long Dong mulai mengerti apa yang direncanakan Han Li. Itu benar, jika kita bisa melakukan itu, maka itu mungkin untuk menciptakan peluang bagi kita dalam waktu singkat. Pemuda beralis putih itu sangat gembira. Memikat mereka pergi tidak akan mudah, tapi membuat mereka marah dan mendesak mereka untuk bertarung satu sama lain seharusnya tidak terlalu sulit. Ye Ying terkekeh. Jika tidak ada banyak resiko yang terlibat, maka saya bersedia menawarkan bantuan saya. Xiaohong tampaknya telah berubah pikiran setelah mendengar usul Han Li. Long Dong merenungkan situasinya untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya memberikan anggukan enggan. Melihat kalian semua telah membuat keputusan, tidak tepat bagiku untuk melepaskan diri dari usaha ini. Namun tindakan yang kita ambil harus layak. Yakinlah rekan Dawis Long, kita semua menghargai hidup kita. Jadi kita tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Pemuda beralis putih itu terkekeh. Apakah ada di antara kalian yang punya rencana? Long Dong bertanya. Aku bisa menyembunyikan diri dan melancarkan serangan diam-diam terhadap kadal dan raksasa di bawah. Dengan begitu, mereka akan berpikir mereka telah diserang oleh yang lain. Pemuda beralis putih itu segera mengusulkan. Itu rencana yang cukup sederhana. Tapi kita tidak tahu seberapa kuat indera spiritual dari kedua makhluk itu. Jika teknik penyembunyianmu terlihat, kamu akan berada dalam bahaya besar. Kurasa itu bukan cara yang sangat aman, kata Xiaohong sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hal teknik penyembunyian, saya memiliki 2 jimat bening yang dapat memungkinkan seseorang untuk lolos dari deteksi dari kultivator tempering spasial menengah dan di bawahnya. Saya bersedia untuk menyumbangkannya untuk tujuan ini. Ye Ying menawarkan dengan senyum tipis. Jimat bening, itu adalah jimat teks perak miring. Mereka pasti efektif melawan 2 makhluk itu. Tapi untuk amannya, kurasa tidak bijaksana bagi kita untuk menyerang mereka secara langsung. Aku punya 2 boneka ular perak yang masing-masing memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir. Kita bisa menempelkan jimat ke mereka dan membuat mereka menyerang menggantikan kita. Itu akan membuat segalanya jauh lebih aman bagi kita. Long Dong mengusulkan dengan gembira. Itu akan bagus, bahkan jika boneka gagal untuk mengadu mereka.
Kita dapat dibagi menjadi dua kelompok untuk memancing makhluk itu pergi. Lalu, tinggalkan salah satu dari kita yang mahir dalam teknik gerakan dan penyembunyian untuk mengambil keuntungan dari itu, mencari kesempatan dan mengamankan buah roh. Setelah buah roh diperoleh, semua melepaskan teknik rahasia untuk pergi dari sini. Keduanya mungkin memiliki kekuatan tahap tempering spasial, tetapi jika kita berniat melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Hanya saja, orang yang ditugaskan untuk mengamankan buah harus memiliki teknik gerakan yang sangat cepat. Jika tidak, kecepatan kadal yang bermutasi menjulurkan lidahnya akan menimbulkan ancaman yang cukup besar. Xiao Hong merenung. Memang perih Xiao, orang yang mengamankan buah akan menanggung resiko besar, kata pemuda beralis putih dengan alis berkerut. Itu memang akan menjadi usaha yang berbahaya. Siapa di antara kita yang mau menjadi sukarelawan untuk tugas seperti itu? Selanjutnya, kita harus berkumpul bersama sekali lagi setelah buahnya diamankan. Jadi yang mengambil tugas itu harus melakukan sesuatu untuk meyakinkan kita bahwa dia akan bergabung kembali dengan kelompok, kata Ye Ying dengan suara pelan dan metodis. Ekspresi aneh muncul di wajah semua orang setelah mendengar itu. Itu seperti yang dia katakan, terlepas dari salah satu dari mereka yang mengamankan buah naga Zosia pada akhirnya, mereka kemungkinan besar akan diserang oleh kedua makhluk tahap tempering spasial di bawah sekaligus, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam bahaya besar. Selain itu, bagaimana bisa memastikan bahwa orang itu tidak akan begitu saja mengambil buahnya dan melarikan diri? Dengan pertimbangan itu dalam pikiran, tidak ada yang tahu bagaimana untuk melanjutkan. Jika kalian berpikir aku siap untuk tugas itu, aku bersedia menjadi sukarelawan untuk mengamankan buahnya. Hani menawarkan sambil tersenyum. Rekan Taoisan, kamu hanya berada di tahap transformasi Dewa Menengah. Bukankah itu tugas yang terlalu berbahaya untukmu? Long Dong bertanya. Memang, Saudara Han, basis kultivasi Anda sedikit kurang. Pemuda alis putih itu juga menggelengkan kepalanya saat dia menilai Han Li. Basis kultivasi saya memang sedikit di bawah standar. Tetapi saya memiliki harta teleportasi kelas atas yang sangat dekat dengan harta roh. Selain itu, seni kultivasi yang saya gunakan cukup istimewa. Jadi saya memiliki keyakinan pada kemampuan saya untuk memastikan keselamatan diri, jawab Hani dengan senyum acuh tak acuh. Long Dong memasang ekspresi serius sambil melanjutkan. Melihat Saudara Han begitu percaya diri, kami pasti dapat memberikan tugas ini kepadamu. Namun bagaimana kamu akan meyakinkan kami bahwa kamu tidak akan melarikan diri setelah mengamankan buah roh? Saya khawatir saya tidak punya ide bagus dalam hal itu. Tentu saja, jika ada di antara Anda yang berpikir Anda lebih cocok untuk tugas itu, jangan ragu untuk maju dan menggantikan saya. Itu tidak masalah bagiku, kata Hani dengan sedikit senyum di wajahnya. Semua orang goyah setelah mendengar itu. Meskipun mereka semua ingin mengamankan buah roh, tidak ada yang ingin menjadi orang yang menimbulkan murka dari dua makhluk tempering spasial itu. Jika ada kecelakaan yang terjadi, mereka bisa berakhir dengan luka parah atau bahkan mati. Jika Saudara Han bersedia membiarkan saya membatasi tubuh Anda, maka saya tidak keberatan, usul Ye Ying dengan lugas. Pikiranku persis, Xiao Hong menimpali. Long Dong dan pemuda beralis putih itu saling melirik, tapi tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Tentu saja kamu bisa membatasi tubuhku. Tapi itu hanya jika aku juga bisa memberikan batasan yang sama pada tubuhmu, balas Hani dengan senyum dingin. Kalau begitu, jika kamu mengalami semacam kecelakaan, bukankah kami harus mati bersamamu? Pemuda beralis putih itu mendengus dingin. Hehe, itu intinya, jawab Hani dengan kasar. Pada kenyataannya, bahkan jika 4 lainnya menyetujui kondisinya, kemungkinan besar dia tidak akan mau menerima pengaturan seperti itu. Dia masih cukup trauma dengan akibat dari batasan yang diberikan Phoenix S padanya. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali. Long Dong dan yang lainnya saling melirik dengan senyum masam setelah mendengar kata-kata Han Li. Bagaimana dengan ini? Kami dapat mempercayai Anda jika Anda mengizinkan kami untuk menanam tanda pelacakan pada harta karun Anda. Dengan begitu, kami tidak perlu khawatir Anda melarikan diri dengan buah roh. Ye Ying mengusulkan sebagai alternatif. Han Li akhirnya mengangguk setelah beberapa saat merenung. Aku bisa menerimanya.
Tapi kita semua harus ditanamkan dengan tanda pelacak, sehingga aku bisa memantau lokasi semua orang juga. Mungkin aku bahkan tidak perlu mengambil resiko ini jika boneka saudara Long terbukti efektif. Long Dong dan yang lainnya saling berpandangan sebelum akhirnya menyetujui usulan Hanli. Menanamkan tanda pelacakan pada semua orang tampaknya menjadi satu-satunya metode yang layak di sini. Tentu saja sebagai kultivator transformasi dewa menengah, Hanli tampaknya paling lemah dalam kelompok. Jadi tidak ada yang benar-benar takut dia bisa mengambil harta itu. Semua itu hanya dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Setelah memastikan beberapa detail yang lebih baik, semua orang akhirnya memutuskan tindakan tertentu. Hanli membuka mulutnya untuk mengeluarkan 4 garis cahaya keemasan yang masing-masing panjangnya beberapa inci. Garis-garis cahaya berputar di sekelilingnya sebelum berubah menjadi 4 pedang emas berkilauan yang jatuh ke tangan keempat temannya. Long Dong dan yang lainnya segera melepaskan teknik rahasia atau jimat yang diplester ke pedang itu untuk membatasinya, lalu menyimpannya di tempat penyimpanan masing-masing. Setelah itu, 4 bola cahaya dengan warna berbeda muncul dari ujung jari mereka sebelum menghilang ke tubuh Hani dalam sekejap. Hani telah menggunakan indera spiritualnya terlebih dahulu untuk menilai bola cahaya ini dengan hati-hati. Hanya mengizinkannya masuk ke tubuhnya setelah memastikan bahwa bola itu memang dibentuk oleh kekuatan spiritual murni dan tidak menyimpan batasan apapun. Hani juga membalas budi setelahnya, mengirimkan 4 bola cahaya biru menghilang ke tubuh yang lain. Karena itu, semua orang merasa jauh lebih tenang. Setelah membahas rencana untuk terakhir kalinya, semuanya bubar dan terbang ke arah yang berbeda. Garis biru yang terbentuk di tubuh Hanli terbang lebih dari 500 km sebelum tubuhnya terungkap lagi. Dia melayang di udara saat dia mengamati sekelilingnya secara singkat. Dia kemudian menutup matanya dan perlahan melepaskan indera spiritualnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah di area sekitar, dia membuka matanya lagi sebelum membuat segel tangan. Petir segera terdengar di belakangnya saat sepasang sayap biru dan putih muncul di punggungnya. Dia kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan jimat ungu. Itu tidak lain adalah jimat gaib zeni tinggi miliknya. Dia menempelkan jimat ke tubuhnya. Setelah itu dia menghilang di tempat di tengah kilatan cahaya ungu dan rune perak. Setelah melakukan semua itu, dia naik ke udara dan berangkat untuk kembali ke lokasi semula. Meskipun dia tidak bisa terbang secepat yang dia bisa sebelum mengaktifkan jimatnya, dia tetap saja tidak lambat dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke tempat asalnya. Kadal dan raksasa bermata seribu masih terjebak dalam konfrontasi tegang di bawah. Semua orang juga telah menghilang dari penglihatan mata telanjang. Hani mulai nafas saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi lokasi yang ditunjukkan oleh tanda pelacakan yang dia tinggalkan pada keempat temannya. Sebagai hasilnya, dia tahu semua orang melayang di udara di daerah terdekat. Ada 2 di udara di atas kadal raksasa, sementara 2 lainnya terletak di belakang raksasa bermata seribu. Mereka semua juga menggunakan beberapa teknik penyembunyian khusus. Dan tidak akan ada cara bagi Hani untuk memastikan lokasi mereka dengan indera spiritualnya jika bukan karena tanda pelacakan yang telah dia tanam. Adapun 2 boneka naga perak yang dimaksud Long Dong sebelumnya, Hani benar-benar tidak dapat merasakannya. Dia tidak tahu apakah ini karena efek dari jimat bening atau jika mereka belum benar-benar dilepaskan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk di benak Hanli, tapi tatapannya tetap tertuju langsung ke bawah. Segala sesuatu di daerah sekitarnya sangat sunyi, mirip dengan ketenangan sebelum badai. Suasana yang aneh dan agak tegang ini bertahan untuk waktu yang lama. Namun tidak ada yang berubah sama sekali. Hani telah benar-benar tanpa ekspresi, tapi dia mulai sedikit tidak sabar. Sepertinya waktu yang mereka sepakati akan segera tiba juga. Saat ini, kadal raksasa itu sepertinya merasakan ketidaknyamanan dengan salah satu cakar raksasanya, menyebabkannya secara refleks mengangkatnya sebelum segera menurunkannya kembali. Namun tepat pada saat dia menurunkan cakarnya, cahaya perak tiba-tiba memancar dari tanah di bawah cakarnya, diikuti dengan benang perak yang melesat, meluncur langsung ke arah raksasa bermata seribu. Itu menciptakan ilusi bahwa kadal itu menggunakan cakarnya untuk melancarkan serangan diam-diam.
Raksasa itu goyah saat melihat itu sebelum melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar. Angin kencang menyapu seluruh tubuhnya saat menyapu telapak tangan di udara, dengan keras menaklukkan benang perak yang mendekat. Namun hampir pada saat yang sama, sebuah objek kabur dan tidak jelas melintas di udara di bawah tangan raksasa itu. Segera setelah itu, pilar cahaya perak yang setebal mangkuk melesat keluar dari udara tipis, melaju dengan kecepatan luar biasa dan mencapai kepala besar kadal dalam sekejap. Mata hijau kadal itu berkilat saat pilar cahaya merah meletus dari tanduk kembarnya. Setelah ledakan yang bergema, dua pilar cahaya berbenturan dan keduanya menghilang ke dalam kehampaan. Kadal itu kemudian segera melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Itu menegangkan keempat anggota tubuhnya, dan tubuhnya yang besar segera bangkit saat membuka mulutnya yang besar untuk mengungkapkan deretan taring yang mengintimidasi.